Ya pemirsa, Ramadan telah berlalu. Idul Fitri yang sejatinya disambut dengan sukacita oleh seluruh umat muslim di dunia justru meninggalkan duka di tanah Palestina yang dirasakan oleh warga Gaza, bahkan Israel terus melakukan serangan bertubi-tubi ke tenda-tenda maupun juga lokasi pengungsian. Warga Gaza pun harus bertahan di tengah keterbatasan bantuan yang juga terjadi di sana. Lalu mengapa dunia seakan diam dengan serangan bertubi-tubi yang terus dilakukan Israel? Bagaimana pula kita melihat makna mendalam di balik peristiwa ini, serta apa peran yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa ikut berkontribusi, memperbaiki dan juga membantu keluarga dan saudara kita di Gaza, Palestina. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya pemirsa sudah hadir bersama kita, ada Syekh Ahmad Misri, pendakwah pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum Syekh. Apa kabar Syekh? Sehat? Alhamdulillah, dan minal aidin maaf lahir batin Syekh. Syekh, mungkin tadi juga kita sudah melihat terlebih dahulu bagaimana gambaran kondisi yang terjadi di Gaza, Palestina. Bahkan kita juga merasakan kepedihan yang terjadi di sana, Syekh. Di tengah warga muslim dunia ini menyambut kemenangan atas Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kita harus mengambil makna di balik ini, Syekh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, saya luar biasa melihat video yang tadi. Harusnya pada hari raya saudara kita di Palestina, anak-anak di Palestina itu sudah dipakaikan baju lebaran untuk mereka merasakan kebahagiaan sebagaimana dirasakan oleh anak-anak muslim lainnya di belahan dunia. Dan ternyata banyak yang sudah pakai baju lebaran. Saya sebagian tadi sempat siang lihat video sebagian atau foto sebagian anak-anak Palestina sehabis menggunakan pakaian lebaran itu kena serangan. Ya, betul. Dan ternyata mereka berlebaran bukan di bumi tapi di surganya Allah SWT. Karena mereka adalah anak-anak yang tidak berdosa, tidak bersalah, hidup di tengah-tengah dunia yang kejam, yang tidak diatur oleh hukum atau undang-undang atau peraturan, tapi terasa kita kayak hidup di hutan. Yang kuat memakan yang lemah, yang kaya bisa menindas yang miskin. Dan itu yang kita rasakan saat ini. Muslim di dunia itu sangat besar sekali, tapi tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Karena begitulah manusia, hidup di zaman sekarang. Ya, kita lihat video-video serangan bahkan kepada tenaga medis. Ada sekitar 6-7 orang atau 5 orang yang diserang oleh Zionis, padahal mereka tahu ini mereka tidak ada sangkut paut dengan perang ini. Mereka adalah orang yang berusaha menyelamatkan korban-korban dari peperangan tersebut. Tapi sayang sekali, Allahul Musta'an, itu yang dirasakan saat ini adalah umat Islam tidak berdaya, tidak punya apa-apa, kayak begitu jumlahnya banyak, sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, tapi tidak ada kekuatan, tidak ada arti bagi saudara kita di Palestina. Mereka ada hanya kota yang kecil, tapi bisa bertahan. Orang menganggap Gaza ini kalah di dalam peperangan itu, padahal itu kurang tepat. Ya, atau dunia merasa bahwa Gaza itu dikuasai oleh Zionis. Seandainya sekarang ini sebenarnya seluruh dunia dijajah kecuali Gaza tidak bisa. Seluruh dunia saat ini dijajah kecuali Gaza tidak bisa dijajah. Dan Gaza adalah kota kecil tapi bisa bertahan selama setahun lebih. Bahkan kemarin terjadi gencatan senjata. Betul sekali. Ternyata Zionis juga yang melanggar. Dengan berbagai macam alasan. Ini menjadi penanda bahwa ternyata gencatan senjata itu dilanggar oleh Israel, Syekh. Mereka ini selalu mengkhianati. Mereka bukan dari sekarang. Kita tidak terkejut dengan khianat yang dilakukan Zionis, karena sejak dahulu mereka mengkhianati para nabi dan rasul dan orang-orang beriman. Nah, inilah sekarang yang terjadi saat ini. Nah Syekh, melihat makna di balik Hari Raya Idul Fitri yang mungkin dirasakan oleh sebagian umat muslim di dunia, apalagi di Indonesia, kita perlu bersyukur ya Syekh dengan kondisi yang baik. Tapi bagaimana pula tindakan yang mungkin bisa kita upayakan sebagai bentuk dukungan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, Syekh? Sebenarnya kalau bicara tahun ini kita merasakan berlebaran kurang tepat. Karena bayangkan orang kedatangan Hari Raya, tapi dia sedang di rumah sakit. Sedang berobat, sedang sakit. Nggak mungkin dia merasakan kebahagiaan. Apalagi mereka yang luar biasa bertahan di tengah-tengah peperangan ini, makanan tidak ada.
sampai umat Islam dan dunia kirim makanan aja nggak bisa. Betul. Kita tidak minta kirim senjata, Ya, kita tidak minta kirim apa-apa. Kirim makan saja, air bersih, makanan yang layak, makanan buat anak dan bayi dan lain sebagainya. Itu mereka meninggalnya karena kelaparan, kedinginan. Itu kita sekarang 2025. Ya. Dunia yang modern, tapi dunia yang penuh dengan kedustaan, penipuan. Sebenarnya kita tidak mentangisi orang-orang Gaza. Kita mentangisi diri kita sendiri. Kita tidak mentangisi orang Gaza karena orang Gaza itu antara kemenangan atau kesyahidan. Ya. Di antara menang atau syahid. Kita mentangisi diri kita sendiri. 1 miliar, 2 miliar lebih, Ya. tapi tidak berdaya Betul. untuk mereka sama sekali. Oke. Hanya kita bersuara, hanya kita mengecam. Tapi kenyataannya tidak ada apa-apa. Buktinya setahun lebih tidak bisa memasukkan bantuan kepada mereka. Ya. Hanya dilempar dari udara. Betul. Dan itu menimpa mereka dan mereka meninggal karena hal Oke. demikian. Oke, baik Syekh. Tentu kita masih ingin mendengar pesan tentunya dari Syekh dan juga bagaimana bentuk dukungan kita terhadap saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Bicara mengenai suara yang coba dialamatkan Syekh, kita juga ingin tahu bagaimana tanggapan dari masyarakat memaknai tentunya Hari Raya Idul Fitri di tengah mungkin kebahagiaan yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat. Ada juga keluarga ataupun saudara kita di Gaza Palestina yang harus merasakan duka di sana. Bersama rekan saya Rehana Meizia yang akan mengabarkannya untuk Anda. Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam pemirsa, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin tentunya di momen Idul Fitri di tahun 2025 ini rasanya seluruh umat muslim yang ada di dunia turut merayakan. Tapi pemirsa, jikalau kita lihat bahkan di negara Palestina ini nyatanya kebalikannya karena masih dilakukannya gempuran senjata, bahkan juga yang mengakibatkan korban hingga jumlahnya puluhan termasuk dengan anak-anak. Kemudian fasilitas umum hancur dan tidak hanya itu, bantuan kemanusiaan juga sempat terhenti pemirsa karena akses yang ditutup, bahkan hingga tercatat di tanggal 30 kemarin masih adanya serangan yang dilakukan ke wilayah Gaza. Untuk itu pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat di tempat saya mengabarkan, terutama dengan adanya gencatan senjata yang dilakukan, tapi nyatanya pemirsa ini juga masih terus perang, masih terjadi banyak sekali masyarakat di sana yang hingga saat ini masih mengalami kesulitan. Dan pemirsa, nyatanya ini di tempat saya mengabarkan sudah ada masyarakat. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Kak. Mas, Mbak dengan Mbak siapa? Anissa. Baik, Mbak Anissa, sedikit kita akan wawancara ya. Mbak Anissa, kan kalau kita lihat ya situasi saat ini mungkin terutama masih ada perang di Gaza dan ini juga momennya masih momen Lebaran. Tanggapannya seperti apa, Mbak? Menurut saya itu sangat memprihatinkan ya. Apalagi menurut saya hal yang terjadi di Palestina itu bukan lagi masalah politik atau wilayah, tapi juga masalah kemanusiaan, dan melakukan penyerangan di momen Idul Fitri yang seharusnya menjadi momen kemenangan untuk kita semua itu sangat amat tidak menghormati rasa kemanusiaan manusia. Oke, Mbak, tapi menurut Mbak sendiri untuk lebih meningkatkan solidaritas terutama dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia ini apa yang harus dilakukan, Mbak? Yang harus dilakukan masyarakat Indonesia mungkin terus menyebarkan informasi-informasi terhadap yang terjadi di Palestina yang pasti, dan mungkin bisa melakukan donasi, itu yang terpenting ya. Mungkin itu aja sih. Ya, sedikit harapannya mungkin untuk warga yang ada di Palestina saat ini. Semoga mereka tetap kuat dan mereka bisa menjalankan hari-hari tanpa terus merasakan ketakutan lagi ya, dan bisa celebrate momen kebahagiaan bersama keluarga mereka, yang pastinya harapan saya betul-betul yang baik untuk mereka. Oke, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya di sini juga sudah ada Mas siapa, Mas? Ayas. Oke, Mas Ayas, ini kan melihat situasi saat ini ya, terutama di Gaza di momen Idul Fitri ini masih terus dilakukan serangan. Pendapatnya seperti apa, Mas? Menurut saya kondisi tersebut sangat memprihatinkan ya, yang dimana momen Idul Fitri merupakan momen kebahagiaan, kedamaian, momen berkumpul dengan keluarga, namun alih-alih warga Palestina malah diserang, dan itu sangat menderita sih pasti warga Palestina. Oke, menurut Mas Ayas sendiri untuk meningkatkan solidaritas terutama dari masyarakat atau maupun dari pemerintah Indonesia seperti apa? Mungkin pemerintah Indonesia bisa memberikan kontribusi aktif mungkin dengan berdonasi ke warga Palestina, dan juga masyarakat bisa bersuara dan memberi informasi yang benar melalui sosial media, mungkin juga bisa mendukung kegiatan solidaritas seperti boykot produk yang mendukung penjajahan, mungkin seperti itu sih. Harapannya seperti apa, Mas? Harapannya semoga warga Palestina dapat tetap tabah, kuat, dan
dapat sabar dengan ujian saat ini, dan kami semua warga Indonesia pasti mendukung dan selalu mendukung warga Palestina. Merdeka untuk Palestina, merdeka. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Mas dan juga Mbak atas waktunya. Dan pemirsa, itulah dia harapan dari masyarakat Indonesia, tentunya besar sekali untuk kemerdekaan bagi warga Palestina, dan juga tentunya bantuan masih terus disalurkan pemirsa, terutama mengingat akses yang masih ditutup hingga saat ini. Dan kita semua juga di momen Idul Fitri, di momen raya ini pemirsa, nyatanya juga masih banyak sekali masyarakat yang terus mendoakan untuk kemerdekaan bagi masyarakat yang ada di Palestina, yaitu adalah saudara kita sendiri. Demikian informasi sementara dari Masjid Istiqlal. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Rehana Meizia mengabarkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Syekh, mungkin tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian suara masyarakat Indonesia yang ternyata masih juga merasakan penderitaan yang sama yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Lalu mungkin kita ingin melihat ke depan seperti apa bentuk dukungan atau apa yang bisa dilakukan Indonesia khususnya dan kita warganya untuk bisa membantu warga Gaza Palestina di sana. Syekh, mungkin nanti bisa disampaikan dan dijelaskan. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda.